Halo semuanya, selamat datang lagi di Lazy Gadget setelah 1 bulan absen tidak mengupload konten ya. Karena saya sedang sibuk TLT Just Tip mengurus untuk trip pertama ke Jepang untuk tidak jalan-jalan, dan di depan saya ada Charis yang sudah mensubmit paspor dari 2 minggu lalu, dan sampai hari ini paspornya tidak jadi, padahal dia harusnya berangkat ke Land of Wibu dan dia udah beli baju Uniqlo hashtag 3 juta. Oke, kita akan bahas beberapa smartphone yang harusnya itu udah dibahas dari 2-3 minggu lalu, cuman gue akan nge-recap beberapa yang menarik buat gue. Sebenarnya kalian udah tau lah gambaran kalau gue tuh sangat tertarik dengan beritanya Oppo pertama, Samsung sama Apple. Kalau ada Xiaomi, ada Realme, biasa tuh kalau wow banget, tapi kalau di luar itu biasa jarang gue bahas. Nah, mulai dari Oppo Find X6, William pinjam dulu X5-nya. Kita ngomongin Oppo Find X6. Jadi di sini ada Find X5 Pro dan di sini ada Find X3 Pro. Gua nggak pindah ke handphone ini, itu udah pernah gue jelasin di review karena ini handphone tuh gede banget, tebel banget, dan berat banget. Nah, tapi setelah gue ngeliat Find X6 Pro, itu handphone makin tebel. Dengan cutout kamera yang hampir 1/4 dari smartphone-nya. Dan kalau kalian lihat dari live image yang dibagikan di Weibo, itu terlihat kalau sampai handphone-nya itu kayak ada 1 layer tambahan yang bikin dia tuh agak tinggi. Nggak setinggi itu sih, ya segini lah. Jadi menurut gue nggak tahu kenapa Oppo yang dulu gue kenal sebagai sebuah smartphone yang ngeluarin flagship, ngeluarin mid range yang somehow ringan banget, makin kesini makin ke belakang dia malah ngeluarin yang lebih berat dan lebih tebel. So gue nggak tahu apakah gue akan berpindah ke S6, tapi let's see, karena X3 udah mulai ketinggalan 2 generasi, mungkin gue akan pindah. Tapi gue sebenarnya lebih tertarik dengan Find N2 Flip. Tapi kalau ngomongin Find X6 tadi, Find X6 ini kenapa tebel ya? Karena kameranya itu di 1 inci untuk sensornya. Nah, N2 Flip ini salah satu smartphone yang gue sangat-sangat tertarik karena dia punya cover screen yang sangat gede dibandingkan si Z Flip 4. Gue nggak tahu apakah nanti Z Flip 4 akan melakukan hal yang sama. Cuma ternyata cover screen segede itu works, dimana depannya juga lebih interaktif. Untuk N2 Flip ini, gue juga nggak tahu apakah dia akan masuk ke Indonesia karena dia itu udah masuk ke sertifikasi di India dan di Thailand. Jadi gue coba buka ke TKDN tadi, dan untuk N2 Flip ini belum ada sama sekali, so mari kita kembali berharap aja, karena beberapa orang Indonesia, beberapa reviewer juga udah megang dan mereka beli sendiri di luar, dan N2 Flip ini kan sebenarnya global. Jadi let's see apakah masuk. Kalau masuk, somehow diri gue tuh lebih tertarik dengan handphone itu dibandingkan S6. Cuman anything yang masuk akan gue coba dan akan gue review. Harusnya ada tadi. Apa? Cuman salah baca. Serial nomornya kan tadi kan? Oh iya ada. Jadi nomornya itu CPH2437. Terus gue cari dong CPH2437 TKDN, gue enter. Wih, ada nih Goblok. Itu CPH2473. Jadi gue kayak ya udah, kita menunggu lagi. Oke, next kita ngomongin Galaxy S23. Ini juga salah satu berita clickbait yang gue baca dan gue terclickbait sebelum gue baca penuh. Kayak gue akan sering memberikan kalian berita clickbait, jadi yang clickbait itu nggak gue doang. Jadi beritanya menyatakan kalau S23 Ultra ini bakal mencapai 1.500 USD. Jadi gue hitung itu sekitar 22-23 juta, dan otak gue tuh langsung mikir, bentar, kalau S23 Ultra ngerilis handphone dengan harga 23 juta, apakah itu tidak akan mengkanibal Z Fold dia yang sekarang udah mulai di 2628 ya? 28 atau gue nggak inget, mungkin bisa dapat di 25 mungkin. Dari mana itu adalah 2 handphone yang memang berbeda, cuman secara prestige tuh akan jauh lebih prefer Z Fold 4 karena gue udah coba, nanti video impresinya udah ada di sini juga. Itu bukan impresi sih, itu harusnya review ya. Nah, untuk ngomongin si S23 Ultra ini ternyata dia itu di 1.249 USD atau sekitar 19 juta. Jadi sebenarnya masih normal. Terus untuk S23 yang vanilla itu di 799 dan S23 Plus itu di 999. Nanti harga lengkapnya akan ditaruh oleh Satya di sini ya untuk beberapa variannya. Cuma baik lagi ini masih leak, jadi sebenarnya juga belum pasti. Cuma kalau ngomongin S23 sendiri, ini menariknya adalah mereka baru announce Samsung akan ngeluarin ISOCELL HP2, di mana ini ada 200 megapiksel.
Dan kata si S Universe untuk si S23 ini improvementnya itu ada di speaker dan mikrofon. Dimana sebenarnya gue itu pengen banget bawa ini handphone ke Jepang nanti karena kita akan nge-vlog juga di TLM. Cuma sayang banget itu tabrakan sama tanggal rilisnya, dimana kan dia rilisnya si awal Februari, kita dari 26 Januari itu udah berangkat. Jadi kemungkinan besar kalau jadi mungkin gue akan bawa S22 Ultra. Terus kita ngomongin juga dia lebih bagus stabilizernya dan juga zoomnya itu jauh lebih bagus, delaynya nggak ada. Dan resolusi kamera itu mencapai 200 megapiksel. Dan untuk desain atau render dari smartphone ini udah kelihatan. Secara desain nggak berubah, nothing yang harus dibahas karena iPhone juga ngelakuin hal yang sama bertahun-tahun. Desain S23 Ultra juga sebenarnya bagus-bagus saja. Dari segi warna, di situ juga ada warna pink, ada warna ungu, dan warna hijau gitu. Yang harusnya akan jadi hero color di tahun ini. Lalu kita ngomongin Galaxy S24, gue nggak tahu kenapa udah ada leaker, dan biasanya ini datang dari Korea, si D-Elec ya. Di Elec ini dia ngasih tahu kalau ini gue juga kena clickbait lagi katanya S2 S series tidak akan ada lagi gitu kan. Wah, apakah ini akan menjadi satu tahun JetPaul? Ternyata tidak. Yang dihilangkan adalah versi Plus. Jadi akan dibagi hanya versi vanilla dan juga versi Ultra. Kemungkinan di S24 karena dia lihat dari code name ada DM1 yang biasa DM itu buat S series itu nggak ada DM2, tapi DM1 dan DM3 itu udah ada. Gue nggak tahu apakah ini langkah yang tepat dari Samsung. Let's see. Kita lihat aja karena Ultra itu menurut gue emang salah satu smartphone yang paling menarik. Banyak banget yang suka sama Ultra dan banyak yang jadiin Ultra itu daily driver. Walaupun tetap saya lebih suka JetPaul. Ngomongin JetPaul, ada JetPaul 5. Di sini juga ada perubahan sedikit. Katanya untuk hinge-nya itu diubah menjadi water drop. Jadi selama ini kalau kalian ngeliat JetPaul 5 dibandingkan foldable lain, itu memang di bagian tengahnya itu kan ada kayak bentukan U. Dimana hinge-nya itu nggak tertutup sempurna, yang takutnya itu ada debu masuk dan segala macam, dan itu juga nggak bentuk crease dari si JetPaul ini. Tapi kedepannya katanya Samsung akan mengubah hal ini, dia akan menggunakan mekanisme hinge yang baru sehingga nggak ada lagi lipatan di sana, crease-nya akan lebih less visible dan juga lipatannya lebih bagus. Sebagai referensi kalian tuh bisa nonton video Dev2D yang terbaru, dia ngebahas Google Pixel Fold atau codename Passport itu, di mana dia itu punya prototipenya yang biasanya digunakan oleh manufacturer untuk bikin casing-casing buat smartphone. Nah, di situ dia jelasin kenapa Oppo punya Find N2 itu bisa nggak ada nggak ada tengahnya sama sekali, dan kenapa si Z Fold itu masih ada bulatannya di bagian bawah. Lalu kita masuk ke iPhone. Yang pertama iPhone 15 Pro. Sejauh ini, sejauh 1 bulan saya tidak membuat berita, tidak ada berita baru terkait 15 Pro. Yang pasti hal laporan terkait di mana volume button itu udah nggak physical lagi, jadi maksud gue nggak bisa diklik lagi, dia akan pakai Taptic Engine, itu kembali disuarakan oleh Ming Chi Kuo. Jadi harusnya katanya ini akan menjadi tren baru yang akan diikuti brand-brand lain. Tapi sejauh gue lihat ya, Dynamic Island kayaknya nggak ada brand yang kayak wah ternyata Dynamic Island tuh bisa segitunya dan banyak brand yang ngikutin. Nggak kayak zaman Notes di mana semua ngikutin, Dynamic Island gue rasa impact-nya nggak segede itu. Karena itu juga bisa dilakukan secara software, di mana banyak aplikasi-aplikasi di Google Play yang ngelakuin hal yang sama. Lalu kita ngomongin untuk iPhone 16 Pro, ini juga udah ada. Di mana 16 Pro ini katanya semuanya itu bakal punya Dynamic Island. Dan di sini katanya untuk Face ID atau True Depth kameranya si iPhone, itu bakal diganti ke bawah layar. Jadi under screen, under display kamera, UPC itu under projection kamera ya, UPC itu apa sih? Protection kamera, UPC. Kalau D kan display, nah P itu ada lagi satu lagi. Cuma mereka punya istilah yang sama untuk kamera bawah layar. Jadi untuk si iPhone 16 Pro ini, dia akan punya cutout yang lebih kecil karena dia cuma buat kamera depan. Jadi kamera depannya nggak bakal dikorbanin karena emang dia masih perlu itu untuk hasil selfie yang bagus, tapi untuk true depth-nya bakal ditutup. Dan gue nggak tahu apakah ini hanya rumor belaka. Feeling gue nggak akan secepat itu untuk Apple ngubah desainnya mereka. Kemungkinan gue rasa bakal di 17. Tapi kalau Dynamic Island diadaptasi untuk 16 series semuanya, itu masih berkemungkinan. Bahkan katanya di 15 series, Dynamic Island itu juga udah diadaptasi. Jadi let's see apakah akan ada perubahan. Tapi gue rasa masih akan tetap eksklusif di 15 Pro di kedepannya. Lalu AirPods murah, ini juga ada berita yang buat 2024 juga, masih lama. Di mana AirPods murah ini tuh kabarnya harganya di $99. Sebagai referensi, sekarang AirPods tuh di $159. $99 berarti 1,5 juta. Sebenarnya juga mahal juga kalau gimana ya, bisa dibilang
untuk 1,5 juta masih banyak pilihan-pilihan TWS yang lain. Cuman kan kalau kita ngomongin ekosistemnya, orang akan prefer AirPods. Dan gue ngelihat si AirPods Lite atau $99 ini tuh memang lebih diarahkan menjadi AirPods SE kayak si iPhone SE atau Apple Watch SE. Jadi kayak barang-barang lama ya udah di-upgrade dikit, ditambah chip yang lebih bagus dikit, dijual lagi, di-rebrand lagi buat dapat cuan lebih lagi. Dan juga katanya AirPods Max yang selanjutnya juga akan di rentang waktu yang sama, jadi di second half 2024 atau first half 2025. AirPods Max sih gue udah coba, sejauh impresi gue sih mendingan WH sih. Gue nggak tahu, mungkin karena gue nggak full Apple banget anaknya, cuman berat. Dan gue nggak ngerti kenapa orang bisa pakai itu buat olahraga, mungkin biar stay dan nggak jatuh. Tapi maksud gue itu sampingnya gampang banget lecet ya, itu kan ngeri ya, lu ngangkat kan kena gitu, bahaya gitu. Dan kita akan menutup berita minggu ini. Yang gue nggak tahu harusnya syuting dari Jumat kemarin gitu ya saya. Sekarang udah Selasa. Oh ya tadi ada launching juga untuk M2 Pro dan M2 Max. Bener John Prosser, kamu keren, kamu memang panutanku ya. Ada Mac Mini juga dan MacBook juga dengan M2 Pro dan M2 Max ya. Udah gitu. Dia balik ke Twitter cuma buat countdown. Dia balik ke Twitter cuma buat countdown. Memang you're my father, daddy kalau kata orang-orang Twitter ya. Oke, terakhir kita punya iPhone 14 Pro dengan Dynamic Island dengan harga 2 juta rupiah. Ini adalah Li Eco S1 Pro. Selalu mereka tuh bisa, ya seperti yang gue bilang tadi, Dynamic Island tuh bukan suatu hal yang susah untuk dibikin karena secara software pun bisa. Jadi ya memang tidak akan se-fluent animasinya kayak kalian pakai 14 Pro beneran, tapi di sana handphone ini bisa ngelakuin itu dengan harga 2 juta, kamera depan di 5 megapiksel, layarnya LCD 6,5 inci, 720 60 Hz, dan kamera belakangnya ada 3. Bentuknya doang 3 yang bisa digunakan, cuma 1, 2-nya pajangan. Jadi itu kayak lu pure lu kayak gue lagi ngambil kayak. Gue masih pakai iPhone XR, terus gue kayak ngambil case dari iPhone 13, terus gue pasangin ke iPhone XR. Ya gitu hasilnya. Lu punya cutout 3 kamera, lu bisa dibilang lu punya handphone boba. Cuma kamera cuma 1. So, that's it untuk minggu ini. Semoga kita kembali konsisten di minggu depan dan selanjutnya. Harusnya minggu depan nggak ada lagi ya? Minggu depan ada. Minggu depannya lagi udah nggak ada dong. Kan gue lagi di Jepang. Kita juga untuk TLG sendiri juga katanya akan lebih fokus ke short. Jadi kita akan bisa kasih update cerita yang lebih cepat. Update berita. That's it. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye guys.